Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, adalah sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karenanya, kewajiban kita sebagai orang tua untuk terus memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Karena dalam mendidik anak-anak kita harus dengan didikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Penjelasan tentang ayat ini disebutkan di dalam tafsir atau disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam tafsir At-Tabari, bahwasanya yang diartikan dengan ku anfusakum di sini adalah i'malu bi ta'atillah. Ku anfusakum artinya beramallah kalian untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum, dan perintahkan kepada keluarga kalian. Maksud dari wahlikum di sini allimuhum wa addibuhum, yaitu ajarkanlah mereka ilmu pengetahuan dan didiklah mereka dengan adab. Tentu inilah kewajiban kita sebagai orang tua yang harus mendidik anak-anak kita agar mereka diselamatkan dari siksaan api neraka. Tapi tentunya sebagai kepala keluarga, kita sebagai suami, sebagai ayah dari keluarga itu, maka kita harus terus menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan belajar, menuntut ilmu. Dan setelah kita belajar dan menuntut ilmu, ajarkanlah ilmu pengetahuan Islam. Ajarkanlah pendidikan Islam. Ajarlah kepada anak-anak kita adab akhlak yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka jahanam. Di dalam tafsir yang lain disebutkan tentang arti dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa arti dari itu adalah ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Diperintahkan kepada orang tua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa tersebut adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bagaimana kita senantiasa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk senantiasa mengajarkan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah pertama adalah ittaqu, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ausu ahlikum bitaqwallah, dan berikanlah nasihat atau wasiatkanlah kepada keluarga kalian agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang tua, kita juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya, setiap kalian adalah pemimpin. Kita dalam rumah tangga ini adalah pemimpin. Dan kata Rasulullah SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang dipimpinnya.
Jadi kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya kelak. Kemana kalian bawa keluarga kalian? Apakah kalian bawa menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala atau menuju kebinasaan? Mereka tidak dididik dengan didikan Islam. Maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk senantiasa memerintahkan anak-anak kita untuk menegakkan salat, mendirikan salat, ajar mereka salat agar senantiasa mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun, maka pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik agar mereka senantiasa menegakkan salat, mendirikan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan senantiasa pisahkan mereka dari tempat tidur mereka apabila mereka sudah berumur 10 tahun agar mereka mandiri. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kita harus mendidik anak kita dari sejak dini agar mereka terbiasa dalam ketaatan dan mereka selamat dari kelalaian di akhirat mereka. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita senantiasa mendidik anak kita? Yang pertama adalah kita harus tanamkan kepada mereka tauhid, akidah yang benar, akidah yang sahih. Dan janganlah membiarkan mereka dalam kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini, pokok dari segala perintah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Setelah kita ajarkan kepada mereka keyakinan atau tauhid dan akidah yang benar, baru kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara salat yang benar. Didik mereka supaya salat mereka sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Tentunya kita sebagai orang tua, kita harus bersabar mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Didik mereka dengan penuh kasih sayang agar mereka senantiasa diselamatkan dari api neraka Jahannam. Kemudian yang berikutnya, kita harus mendidik mereka dengan ilmu dan adab. Jika kita tidak mampu mendidik mereka dengan ilmu dan adab, alhamdulillah di zaman kita sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memang sudah memiliki wawasan yang begitu tinggi di dalam Islam. Banyak sekali cabang-cabang ma'had atau pondok pesantren yang menawarkan peserta didik agar mereka bisa membaca Al-Quran, agar mereka selamat dari akidah mereka, agar mereka belajar salat yang benar. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan kepada kita, kalau bisa kita menitipkan anak-anak kita di tempat-tempat yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya terkait dengan bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang adab. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu nihlan afdal min adabi hasanin." Tidaklah orang tua itu memberikan suatu pemberian kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Maka pemberian yang baik orang tua kepada anaknya itu adalah adab, bukan bentuk kekayaan, bukan bentuk harta, bukan bentuk materi, tetapi pemberian yang terbaik adalah adab yang baik, atau bukan bentuk jabatan. Banyak sekali orang-orang sekarang mendorong anaknya agar mereka mendapatkan jabatan atau kedudukan,
tapi mereka lupa memberikan didikan yang baik, memberikan adab yang baik kepada anaknya. Ini harus kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian kita ajarkan anak kita juga agar mereka dijauhkan dari syahwat atau syubhat. Karena ini banyak sekali orang-orang anak muda sekarang yang tergelincir dalam hubungan berkaitan dengan syahwat. Mereka merajalela antara laki-laki dan perempuan, tidak membatasi diri dalam pergaulan, sehingga banyak yang rusak, yang hampir menjerumuskan diri mereka dalam kebinasaan. Mereka lupa dengan syariat yang mereka diperintahkan. Karena apa? Kelalaian mereka atas syariat Islam, atau tidak ada peringatan dari orang tua sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Mereka membiarkan anaknya pacaran dan seterusnya, sehingga mereka tergelincir dalam perzinahan, waliyadzubillah. Jadi kita harus betul-betul mendidik anak kita agar mereka betul-betul selamat dari siksaan api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan, semua orang tua yang membiarkan anaknya bebas dalam pergaulan atau dalam syahwat atau tontonan yang haram akan menyebabkan kebinasaan anaknya dan akan ikut menanggung dosanya, waliyazbillah. Oleh karenanya, sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua sehingga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.